み出したくて輝きたくて I say I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Pada video kali ini gua bakal bahas Ultraman Blazar. Apanya nih yang dibahas? Gua bahas semua keunikannya, karena emang Blazar ini sangat berbeda jika dibandingkan Ultraman lain. Konsepnya sangat fresh, jarang dimiliki oleh Ultraman lain. Bahkan untuk beberapa hal, Blazar doang yang punya keunikan ini. Lalu apa saja keunikan Ultraman Blazar? Langsung aja kita bahas. Pertama, keunikan dari desainnya. Mulai dari color timer yang gede banget, terus dia punya kristal di kepalanya, yang ternyata bukan kristal. Sebenarnya benda biru ini adalah bekas luka atau korengan. Bekas luka ini adalah hasil pertarungan dengan kaiju. Terus di tubuhnya ada garis-garis merah dan biru, yang sekilas mirip urat nadi sih. Tapi sebenarnya itu adalah tato suku, karena Blazar itu kan berasal dari ras primitif, yang hobi mereka berburu kaiju. Dan emang suku primitif biasanya punya tato di tubuhnya. Jadi jangan penasaran lagi, apa arti garis di tubuh Blazar? Keunikan kedua dari pose bertarungnya. Para Ultraman punya pose atau kuda-kuda sendiri yang biasanya diambil dari seni bela diri. Tapi Ultraman Blazar berbeda. Dia berpose seperti orang berdoa. Awalnya mirip stand Muay Thai, tapi setelahnya malah berdoa. Bukan cuma cocok logi ya. Udah dikonfirmasi kalau ini adalah berdoa. Pose ini adalah sebuah ritual khusus. Dibuat agar kesan primitifnya semakin kelihatan. Bukan berarti orang berdoa itu primitif, tapi dari segi cerita Ultraman, ritual kayak gini kan nggak pernah ada. Keunikan selanjutnya, Ultraman Blazar awalnya diperlihatkan nggak bisa ngomong. Bahkan groundnya pun berbeda dari Ultraman lain. Yang lain masih terdengar seperti manusia. Sedangkan Blazar suaranya lebih mirip raungan. Dan raungan ini juga bisa menjadi cara Blazar untuk mengintimidasi musuhnya. Ditambah dengan gerakan loncat-loncat, bahkan manjat gedung. Mirip monyet banget lah. Tapi di akhir series, Ultraman Blazar diperlihatkan bisa ngomong, meskipun masih terbata-bata, seolah-olah menunjukkan kalau Blazar adalah makhluk primitif yang belajar. Selanjutnya, di awal series Blazar diperkenalkan sebagai Ultraman yang nggak bisa pakai Kosen, sehingga Blazar menggunakan tombak untuk menghabisi musuhnya. Tentu aja hal ini membuat Blazar semakin kelihatan primitif, kesan seorang pemburunya lebih kelihatan. Tapi di akhir series, Ultraman Blazar akhirnya bisa menggunakan Kosen, yang sumber kekuatannya dari keluarga Gento. Uniknya lagi, Kosen Blazar bukan dari tangan kanan, melainkan dari tangan kiri. Sangat sedikit Ultraman yang Kosennya dari kiri. Tadi kita udah tahu kalau finisher utamanya Blazar bukanlah sebuah Kosen, melainkan sebuah tombak. Nah, tombak ini bernama Spiral Barret. Secara tidak langsung, finisher ini terinspirasi dari Gaia yang punya finisher utama dari kepala. Cara menggunakan Spiral Barret awalnya disummon, terus dilempar ke arah musuh. Tapi nggak cuma gitu aja, tombak ini bisa divariasikan. Mulai dari bentuk pancing, pedang, garpu, tornado, dibagi jadi dua, terus jadi mesin capit, dan bahkan bisa jadi cahaya untuk menjinakkan kaiju. Emang serbaguna banget tombaknya. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Semua keunikan Ultraman Blazar. Ada yang masih dimiliki Ultraman lain meskipun sedikit, tapi ada juga yang cuma Blazar aja yang punya. Terutama sisi primitifnya nih. Loncat-loncat kayak monyet, punya koreng di wajah, pakai tombak sebagai jurus utama, dan pose berdoa. Jadi emang konsep Blazar ini sangat fresh. Tiap gua nonton dulu, yang ditungguin ya dia mau ngapain ya. Dan untuk tahun 2024, Ultraman Arc juga punya banyak keunikan. Dan gua nggak sabar pengen buat list kayak gini. Yaudah, segini aja video kali ini. Kalian bisa taman sendiri di bawah kalau ada keunikan lainnya. Dan kalau ada informasi yang salah silahkan koreksi. Kita close videonya seperti biasa. Terima kasih telah menonton and see you next time.